pemiliknya. Ah. Bang Maksi, kalau bisa bebaskan kita pemisahan nih. Kalau bebas, maka laundry abang free selamanya. Nggak di diskon, jadi free langsung. Keren. Free langsung deh. Saya bilang mati. Saya bilang menyerah saya. Saya bukan hakim misalnya itu. Numpang lah kalau gitu, kita numpang. Idola banget kayaknya tuh tukang laundry itu ya. Fanatik nih, Bu Joki asli nih saya nggak. Ini fakta nyata nih. Baru fanatik. Itu saya bilang pakai emosi mereka. Saya langsung buru-buru kabur. Iya memang pada saat itu memang luar biasa Bang Maksi, karena mereka merasa bahwa sebagai orang praktisi hukum yang berilmu dan berpengalaman, tapi narasinya demikian, kemudian setelah itu menyerang pribadi, bahkan termasuk saya itu dicari itu. Bang Maksi tahu sendiri siapa sih dia ini, Mr. Z itu pecatan itu apa, wah luar biasa kan Bang Maksi, ya nggak? Kan Mr. Ji mereka marah kok, Mr. Ji bisa tarik saya ke sini. Itu yang mereka marah banget sama Mr. Ji juga. Ilmu apa ini gitu loh. Itu Siapa yang marah, Bang Maksi? Tuh teman-teman yang lama Bu Joki yang tadi yang ada si Pirang, kemudian Iya. Yamin, kan saya itu. Teman masih teman sih sebenarnya, cuman beda lagi lagi beda pandangan aja. Tapi Teman sih benar, ya Prof. teman. Prof, tapi benar aja kita berdamai. Kita berdamai dan mereka termasuk Tila. Saya bilang ayo kita berdamai, dari cukup. Artinya kita berdamai, makanya kan sudah mulai si ini minta maaf kan waktu itu kan si siapa itu? Bang Dedi juga pas ada siapa itu yang tua itu yang orang Bekasi, Bang Dedi. Yang anaknya itu siapa namanya? Ya nggak tahu lah nama itu. Iya, yang anaknya masuk juga kan? Iya, yang dia bilang anaknya dikriminalisasi. Aduh, siapa namanya bapak? Cuman begini. Bapak tua. Bapak Riko. Bapak Riko, ya betul. Itu orang itu. Malam kan nih. Selamat malam, assalamualaikum. Bu Joki, Dedi, Prof, Sela, Pak Mr. C, Permeksi, Mbak Nona, welcome. Selamat malam Mail. Malam Mail. Selamat malam Komandan. Mail lagi stres 8 juta dikirimin sama temennya malah diembat ya. Heboh ya. Dengar sih ya. Malam. Saya sapa-sapa dulu. Malam Komandan. Selamat malam Bu Joki, Prof Emran, Bang Maksi, Bang Dedi, Mbak Sela, Bu Ani. Malam semua teman-teman yang bawah. Siap. Kak Nona, Merry Christmas ya. Thank you. Oh ya, Merry Christmas, Happy New Year. Ya, Merry Christmas juga. Bang Maksi juga merayakan itu. Thank you. Bang Maksi, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Saya kirim rekening ya. Iya. Wih, mantap. Kalau saya, Bu Ani, kalau Merry Christmas itu wajib makan ini sapi kaki pendek. Oh iya. Kalau Bang Maksi bilangnya aku suruh kirim rekening saya tuh. Enggak, kalau Bang Maksi itu abu-abu dia. Prof, tapi saya sampai sekarang masih guna-gulana. Ini Mr. G dan Bu Ani ini belum pernah, sudah sampai selesai perkara belum dikirim-kirim juga ini kan begitu. Aduh. Bang Maksi kirimin alamatnya, saya kirim keripik. Saya sudah lihat bagan ini tidak ada nama Bang Maksi. Mr. G waktu itu saya usulkan, karena mereka buat bagan ada pengurus. Saya usul pernah kan di sini waktu itu. Saya bilang kalau bisa ketuanya Mbak Nona, ketuanya. Waduh. Tapi Bang Maksi,
kita harus pantau dulu. Kalau Mister Z ganti mobil atau upgrade mobil, nah itu dia menikmati sendiri itu. Kamu gimana ya? Itu sudah dia diam-diam dia menikmati sendiri itu. Tapi seru kita di sini diserang-serang orang ya. Mbak Nona, Bu Ani, kita diserang dulu ya. Mister G, Bang Dedi, Mbak Sela. Tapi saya harus thank you berat buat Mister G. Hanya sekali tiup, bubar jalan mereka, berantakan. Thank you Mister G. Bentar dulu, aku mau sampaikan. Aku masuk roomnya Kak Sel, aku di-kick loh. Padahal aku nggak kenal. Roomnya siapa? Apa? Di roomnya Kak Sel, A1 A1. Padahal aku baru masuk langsung di-kick. Langsung di-block sama dia. Padahal Dia aku pikir- komen loh. Karena Mbak Sela Ya, kamu muridnya Mister G, makanya mereka udah tahu muridnya. Iya kali ya. Itu salah gitu. Langsung di-kick, aku nggak bisa masuk lagi. Nah, Aku nggak pernah di-kick, cuman saya yang nge-kick. Oke, kita lanjut. Aduh, tadi itu wah, ada pendukung setia sebenarnya tadi. Saya akui dari narasinya dia pendukung setia. Pendukung setia itu mengatakan bahwa hakim itu kan harus menggunakan hati nurani. Kasihan dong itu seorang ibu punya anak kecil. Oke, bagus tuh salah satu narasinya. Kemudian kalau bisa itu jangan diperpanjang, ini lama sekali nih kasusnya. Oke. Kemudian ada lagi harusnya itu ini didengar kedua belah pihak. Oke, jadi banyak tuh narasi panjang itu. Kemudian pada akhirnya ada jawabannya. Begitu Dedi yang memberikan pertanyaan, karena sudah dinarasikan begitu panjang, Dedi bertanya, menurut Mbak siapa tadi lupa namanya? Ahai. Mbak Ahai, itu uang apa? Gitu. Langsung dia jawab, uang tutup mulut. Cerdas. Cerdas sekali. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan di situ, Bu Joki, Bu Nona, Prof Emran, Bu Ani, Bang Dedi, ya kan? Sela tadi kan juga dengar ya, Bang Masih juga dengar. Mereka sebenarnya tahu, bahkan menyadari bahwa jangan diperpanjang. Maksudnya diperpanjang gimana? Harusnya NM tuh terima aja 4 tahun. Nah gitu. Terima aja 4 tahun supaya nggak banding tuh kan, kalau banding sadar dia. Kemudian itu kan seharusnya sebagai PH itu menasehati terdakwa supaya tidak ngikuti maunya, bondang banding akhirnya diperpanjang gitu. Nah, saya dapat simpulkan dari satu case ini bahwa sebenarnya mereka paham betul posisinya, bahwa mereka menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah, cukuplah menerima apa yang menjadi vonis, gak usah melakukan perlawanan supaya kasus ini tidak dinilai diperpanjang seperti ini. Begitu teman-teman, tadi ada yang datang seperti itu. Bagaimana pandangan Dedi, cerita dulu Dedi biar nyambung dulu dengan yang baru masuk. Silakan. Iya, narasi besarnya akun tadi itu sebenarnya masalah utama dia adalah dia bingung. Dia bingung dengan kasus Nikita Mirzani. Kebingungan, misalnya kenapa kok kasus seperti ini masuk ke ranah hukum, kenapa kok diperpanjang. Tapi dia kebingungan dia itu menuduh mempermasalahkan orang lain, bukan Nikita Mirzani. Kenapa hakim, kenapa jaksa, kenapa netizen, kenapa begini? Dia maunya dia nggak begitu, sehingga dia kebingungan. Nah akhirnya kita cobalah luruskan kebingungan dia itu, misalnya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan di mana dia di situ justru dia paham kasus ini sebenarnya Nikita itu bersalah. Contoh,
menurut Anda itu uang apa? Itu uang untuk tutup mulut. Nah, kan begitu kan? Nah, berarti kan ya apa namanya? Ya jangan salahkan orang kalau misalnya kasus Nikita Mirzani ini diproses itu, apalagi dia tahu juga nih Nikita Mirzani nggak mau kembalikan uang itu karena dia merasa itu uangnya dia tahu tuh. Nah, berarti kan ya nggak bisa salahkan orang lain, nggak bisa salahkan jaksa, hakim, ataupun siapapun yang membahas kasus ini. Kan dia juga nggak mau tuh kasus ini dibahas terlalu panjang. Nah, itulah kebingungan dia tuh. Tapi sebenarnya kalau kesimpulannya, kalau saya lihat secara pribadi, sebenarnya dia itu tahu Nikita Mirzani salah, tapi dia nggak mau, nggak siap untuk menyebutkan NM kamu bersalah gitu. Jadi kekesalannya itu dilampiaskan ke orang lain begitu. Kenapa kita bisa tahunya itu karena setelah dia menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan utama yaitu tadi, yang paling utama adalah itu uang apa? Itu uang untuk menyumpal mulut, untuk tutup mulut. Nah, berarti kan ada pemerasan dan pengancamannya supaya nggak speak up, maka harus ditutup mulutnya. Itu dia paham tuh. Kedua, dia paham Nikita Mirzani tidak mau berdamai, ingin mempertahankan uang itu karena itu uangnya dia, haknya dia. Sehingga kesimpulannya Nikita Mirzani lah yang memperpanjang kasus ini. Nah, itu dia. Itu tadi Mr. Z, kalau ya saya lihat tadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi dengan itu, bingung tapi meluapkan kekesalannya ke orang lain, tidak berani langsung ke Nikita Mirzani itu. Padahal dia tahu persis Nikita Mirzani bersalah dan Nikita Mirzani yang nggak mau yang memperkeruh kasus ini. Begitu Mr. Z, kalau menurut saya sih gitu ya Mr. Z. Mr. Z. Oke, oke. Saya kasih ke Bu Joki nih. Bu Joki, ternyata ada pendukung yang sadar sebenarnya atas kesalahan Nikita Mirzani, Bu Joki. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya mereka tahu, Mr. Z, pihak-pihak NM itu maupun netizennya. Itu netizen ini udah pada pinter kok. Cuman ya itu karena posisinya mungkin ya satu memang fans ya, sehingga mencari pembenaran terus begitu, walaupun pembenaran itu tidak masuk di akal. Contoh ya, masalah uang tutup mulut ini kalau nggak salah diangkat juga materi ini sama PH-nya ya, sama pihak terdakwa itu. Kenapa? Kalau kita analisa putusan PT ini, kalau saya melihatnya ya, itu munculnya frase tutup mulut itu ada karena adanya kalimat dari siapa? Ismail, pembicaraan antara Ismail dengan Reza Gladys ya. Kalau nggak salah itu yang isinya itu menyampaikan gini. Manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Manusia kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, ya gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen kita tidak speak up. Bisa. Bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini saja, kasih aja makanan gitu istilahnya, kan gitu, bla 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 bla. Nah itu, jadi kalimat uang tutup mulut itu dari Ismail, lalu kemudian dinarasikan lagi oleh majelis hakim ya, itu kalau nggak salah itu ada dikutip sama beliau, frase tutup mulut itu pakai tanda petik. Jadi kalau kita lihat putusannya itu pakai tanda petik. Tutup mulut itu dikasih tanda petik. Artinya apa? Bukannya majelis yang menginterpretasikan ini sebagai uang tutup mulut, tetapi dia mengambil istilahnya si Ismail, gitu loh, bahwa yang katanya Ismail ini uang tutup mulut kemudian ditransfer ke rekening BCA nomor sekian atas nama dengan catatan Nikita Mirzani itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Jadi bukan istilah ini, bukan frase dari majelisnya, tapi dia mengutip omongan daripada si Ismail. Sehingga tidak bisa kita artikan bahwa majelis hakim menyatakan bahwa itu adalah uang tutup mulut.
gitu loh. Nah, itu yang mungkin tidak dipahami karena mungkin para netizen ini tidak mencermati isi putusan itu gitu. Nah, sejauh ini itu dulu, Mr. G, mungkin ditambahkan nama yang lain. Oke, terima kasih. Nanti ini kita bahas tentang putusan itu. Bu Nona, silakan Bu Nona. Sebenarnya mereka tahu tuh Bu Nona, tapi kok kenapa nampaknya pembelaannya itu terlalu bersemangat, berlebihan begitu Bu Nona. Iya. Jadi gini Mr. Z, menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Joki tadi. Kalau Bu Joki tadi kan melihat dari putusan tentang pemidanaannya. Kalau saya melihat dari segi perdatanya. Kalau mereka memang mau angkat kembali, ini kan mereka masih berusaha. Mereka sudah sebenarnya kelihatan sekali sangat pasrah dengan nasib mereka dipidana. Nah, jadi untuk kasasi mereka tahu mereka akan gagal lagi, akan diperberat, dan mereka kan sudah lewat, mereka punya pendukung di komal-komalnya. Saya sempat ngintip itu, sempat mereka bilang sudah siapkan novum, berarti mereka tahu bahwa di kasasi mereka akan kalah lagi. Jadi mereka akan ajukan PK pada akhirnya dengan bukti baru. Entah bukti baru itu gebrakan apalagi kita tidak tahu, entah hasil halusinasi dari para PH-nya dan pendukungnya kita tidak tahu ya. Tapi kalau mereka tetap mengangkat kesepakatan lagi untuk berjuang di perdata, kayaknya tidak, mereka akan lebih banyak berimajinasi lagi. Hampir sama dengan dengan posisi mereka di pidana. Jadi kalau mereka ngangkat lagi tentang suap gitu ya, tentang tutup mulut. Nah, terus kita menganggap bahwa TPPU itu kok tidak sesuai sama sekali. Sekarang kembali, kalau tarik tentang tutup mulut dibawa ke kesepakatan perdata misalnya gitu ya. Walaupun tadi kan sudah disampaikan Bu Joki, kalau kita lihat di frase tutup mulut dalam putusan, pertimbangan putusan di vonis hakim yang di PN atau PT itu, bahwa tutup mulut itu kan berdasarkan ekstraksi dari dialog antara Mail dengan Dr. Riza. Artinya hakim tidak menganggap bahwa itu adalah bagian dari kesepakatan. Maka kalau misalnya PH-nya masih mengangkat itu sebagai suatu bentuk kesepakatan apa? Tutup mulut atas apa? Atas rahasia. Maka kalau kita kembali, kita tahu bahwa pengetahuan hukum kita bahwa menutup mulut terhadap satu rahasia itu hanya pada kalau orang punya hubungan, ada legal standingnya. Dalam perjanjian apa? Perjanjian antara seorang pekerja dengan majikannya, dengan suatu perusahaan. Perjanjian yang tertulis betul-betul otentik atau di bawah tangan tapi diakui keduanya. Maka itu menjadi fakta sunt servanda. Nah, ada nggak legal standing untuk menutup mulut? Misalnya Nikita itu harus membuktikan diri bahwa dia terikat sebagai bagian dari perusahaan Dr. Reza Gladys, maka dia bisa bilang bahwa itu adalah tutup mulut, karena yang bisa menutup mulut itu adalah seorang majikan terhadap pekerjanya yang dibuatkan dalam bentuk kontrak. Di dalam kontrak itu ada adendum yang berisi tentang dilarang membuka rahasia, misalnya tentang produk-produk atau isi dari produknya terdiri dari bahan-bahan rahasia, misalnya begitu. Maka tidak boleh membuka mulut karena takut akan dapat pesaing-pesaingnya dapat tuh kunci rahasianya dan mereka bisa bersaing. Nah, misalnya begitu. Tapi itu harus dibuatkan dalam bentuk kontrak kerja. Jadi sangat aneh kalau bilang tutup mulut. Justru tutup mulut ini yang kemudian menjadi dasar di pidana 27B itu kan. Ya. Bahwa dia pakai itu sebagai pengancaman untuk yang akan nanti membuka, itu bukan tutup mulut terhadap satu rahasia, tetapi tutup mulut terhadap satu aib gitu. Apakah kalau isi dari satu produk itu adalah aib? Ya itu kan yang bisa menentukan kan BPOM lagi.
Nah, itu. Bukan Sedangkan kapasitas kalau dia. iya, maka itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi itu kalau mereka mau angkat lagi itu tutup mulut sebagai bagian dari kesepakatan, dilihat, dipelajari lagi tentang apa, tentang hukum perjanjian dan perikatan. Nah, itu yang saya sudah tanggapi. Itu ada apa VT-nya Mr. Z, kayaknya tadi saya baru lihat itu pas scroll itu, Mr. Z perdengarkan apa, PH sana lagi nyindir Mr. Z itu ya. Bilang, karena kan kita sering kan bilang suruh belajar lagi, suruh buka buku lagi. Nah, rupanya sampai ke kuping mereka ya. Baru mereka tanggapi, wah sembarangan, kita disuruh belajar lagi, kamu itu yang orang tua. Waduh, rupanya mereka udah sadar itu, sudah sadar diri. Iya Pak, harus belajar lagi Pak, belajar lagi, lebih banyak belajar. Memang apa, kita kalau cuma punya apa titel S1, bukan merendahkan yang S1, saya banyak punya senior yang luar biasa kayak Bu Joki, itu S1 tapi pengetahuannya luar biasa gitu kan, berdasarkan praktek yang begitu apa puluhan tahun. Nah, tapi kalau ada yang sudah cuma S1 terus mereka apa menjalankan profesinya hanya berdasarkan keyakinan diri, arogansi diri. Nah, targetnya adalah kemenangan, maka mereka akan menjadi pendukung terhadap perbuatan yang salah. Kita kan apa membela hak, bukan membela perbuatan. Kalau sudah tahu bahwa dia salah ya coba dinasehati. Salah loh, gitu kan. Jadi pembelajarannya kurang itu. Jadi jangan tersinggung kalau suruh buka buku lagi. Jadi tutup mulut itu tentang kerahasiaan, belajar tentang perikatan, tentang bagaimana legal standing seseorang itu bisa apa disebut orang yang tidak boleh buka mulut atau orang yang harus tutup mulut terhadap rahasia. Nah, itu rahasia produk itu apa sih definisinya? Nah, itu harus belajar dulu, gitu. Karena dalam pemidanaan tidak ada, tapi dalam perdata ada. Tapi harus apa? Legal standingnya harus ada. Nah, suruh belajar lagi tentang legal standing itu. Kalau nggak paham. Demikian, Mr. Z.